Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, ini ada sharing ya, bagi-bagi ilmu yang sangat menarik dari Mas Fajar, ya seorang praktisi di peternakan domba-domba crossing, domba-domba impor ya. Kita akan tanya-tanya bagaimana cara mengawali peternak domba crossing Texel terutama ya, tapi juga berlaku dengan crossing-crossing yang lain. Mulai pertama sampai sukses menjual itu ada beberapa tahap dan apa rahasianya. Biar kita bongkar bersama Mas Fajar di video ini, tonton sampai selesai. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Mas, bagaimana caranya peternak domba crossing terutama Texel itu bisa sukses mulai awal sampai akhir? Oh iya. Sebenarnya nggak ada rahasia sih Pak ya. Semuanya itu sudah banyak sebenarnya disebarluaskan baik melalui pelatihan maupun melalui media sosial baik Facebook, Instagram maupun YouTube sendiri. Kan banyak sekali konten-konten tentang peternakan. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk usaha apapun itu kita harus tahu betul gitu loh. Usaha yang akan kita jalani itu kita harus pelajari betul. Jadi kalau misalkan kita di domba, kita harus mempelajari jenis apa yang cocok istilahnya untuk kita budidayakan. Kalau kita arahnya ke breeding, kalau mau ke fattening yang potong juga apa yang cocok itu ada sendiri juga. Kemudian kalau untuk yang kontes juga ada sendiri untuk yang kelas-kelas seni. Jadi kita perlu ya paling tidak menguasai pengetahuan dasar lah, seluk-beluk tentang ternak domba itu. Seperti kalau yang di sini, karena kita breeding berdasarkan riset yang sudah beberapa tahun kami jalani, akhirnya untuk saat ini diputuskan untuk terus melanjutkan breeding dengan betina cross Texel. Adapun pejantannya tetap dengan cross Texel, juga dorper F1 ini yang dulu memang peranan dari kami sendiri. Kalau ada kemampuan untuk beli full blood seperti dorper full blood, sulfot full blood itu lebih bagus lagi sebenarnya, karena nilai jualnya dan serapannya juga untuk saat ini sangat bagus pada pasarnya. Itu pejantannya ya Mas ya? Betul. Pejantannya full blood. Betul ya. Ya dimaksud full blood itu kan yang asli dari luar negeri itu ya, impor. Kalau full blood, istilahnya full blood itu kan darah murni Pak. Oh gitu. Dari darah murni itu ada dua. Yang pertama memang kedatangan importasi, jadi melalui yang diimpor dari Australia langsung ke sini ke Indonesia. Kemudian ada juga yang full bloodnya itu nanti istilahnya pure blood atau PB itu sudah peranakan di Indonesia. Jadi bapaknya full blood, memang darah murni, baik dorper, sulfok, awasi atau mungkin panroy, texel dan lain-lain. Indukannya juga sama, indukannya juga berawal dari yang importasi itu full blood. Jadi nanti anak-anaknya juga di sini ketemunya akhirnya pure blood. Purenya karena kelahiran murni Indonesia dan darahnya masih murni istilahnya untuk jenis-jenis tersebut. Kalau seperti Texel ini ya berarti kita harus paham betul istilah jenis crossing Texel itu yang seperti apa, bentuk kepala, bulu, postur, warna kulit itu juga mengaruh. Kalau yang di belakang Anda ini termasuk apa? Ini crossing Texel, Texel ya. Tapi ini sudah campuran berbagai macam. Kayak ini kan sudah silangan Texel dengan Garut. Akhirnya muncul yang pola warna seperti ini. Ada juga yang hitam, ada juga yang ini agak ke merino. Ekor-ekornya merino, kepalanya agak bulat. Terus ini juga Barbados. Jadi ini silangan Texel dengan Barbados ini. Nah, jadi kalau yang beredar umum sekarang ini ya kebanyakan sudah silangan-silangan seperti ini, Pak. Ya gitu ya. Ya. Ini yang betina ya? Ya, ini untuk betinanya. Pejantannya kalau memang ada duit ya beli yang full blood. Ya, kalau duitnya ya sekedar ada gitu, Mas. Iya, cukup dengan yang F1 atau F2 gitu ya? Yang penting kita harus yakin betul Pak ciri-cirinya. Seperti kalau dorper F1 seperti tadi mungkin Pak Bambang sempat ini ya videokan khusus yang jantan itu kan ada guratan-guratannya, bentuk kepalanya besar, kemudian postur dari depan ke belakangnya itu lebar itu untuk pokoknya itu lurus ke belakang. Kemudian dadanya juga lebar, belakangnya juga lebar gitu. Itu dorper. Iya betul, karena dikhawatirkan kan kadang-kadang
SDM kita itu untuk di peternakan enggak sama. Ada yang sudah melalui pelatihan, seminar, ada yang pendampingan oleh ahli itu bisa benar-benar mengenal persis lah tentang jenis-jenis. Tapi banyak juga orang pemahamannya ketika betina lokal atau prosteksel dikawinkan dengan F1 nanti ngomongnya ini F2, padahal ketika pejantannya F1 itu enggak bisa naiknya F2. Jadi kalau F2 itu betinanya harus F1 kemudian dikawin oleh pejantan full blood bisa jadi turunannya nanti jadi F2. Mas, saya potong ya, rekomendasi untuk orang awam kan harusnya beli di mana? Kalau di pasar itu kan seringkali orang yang penting keriting itu teksel. Iya. Nah, ya paling gampang gini Pak, kalau kita mau ke pasar nggak apa-apa, ngajak temen yang memang dia sudah paham betul, gitu. Itu satu. Jadi dia bisa membantu kita untuk membedakan jenis, jadi mengenali mana yang sebenarnya kita harapkan itu. Yang kedua, kita ke peternakan-peternakan ya seperti di TST atau mungkin di rekan-rekan yang lain yang memang apa ya sudah sehari-harinya memang ada breedingnya khusus dan di situ sangat terbuka sekali karena kita kan nggak kemana-mana ini di sini. Jadi kalaupun ada komplain kan kita juga bisa menerima dan menyikapinya dengan baik. Gitu ya. Jadi nggak sampai apa ya keliru konversi atau kita beli itu nggak sampai keliru karena kita jelaskan di sini apa adanya. Mas, setelah kita mendapatkan bibit crossing teksel dari peternak yang amanah lah ya. Contohnya di BST yang ada di Mojokerto ini. Nah, setelah itu apa lagi? Ya, setelah itu kan yang pasti Pak ya, persiapan-persiapannya itu ketika kita sudah mau mulai usaha ini sudah punya pengetahuan yang cukup setidaknya atau ada pendamping sambil berjalan, sudah dapat bibit. Pastinya kan kalau sudah dapat bibit kita sudah punya tempat, kandang. Syaratnya kandang gimana syaratnya kandang? Kalau kandang itu sebenarnya ya sebenarnya tidak harus bagus, tidak harus mewah. Tapi kandang bisa cukup sederhana, asal tempatnya itu sirkulasinya udara bagus, sirkulasi sinar matahari bagus. Kemudian ketika nanti urin jatuh atau koinnya jatuh ke tanah, ke bawah kandang itu mudah dibersihkan, terjaga kering. Sebenarnya itu aja. Kalau bahannya dari apapun bisa, bahkan bekas-bekas sebenarnya tidak masalah. Hanya ukurannya paling tidak sesuai dengan ideal kebutuhan ternak. Kalau breeding paling tidak per ekor peternak, per ekor induk dan anak itu kan 1,5 meter persegi. Induk sama anaknya? Ya, induk sama anaknya itu paling enggak idealnya itu dia ditempatkan di kandang atau kotak seluas 1,5 meter persegi. Ya, kita tinggal mengalihkan saja. Jadi kalau misalkan kita punya indukan 10, berarti kan perlu 15 meter persegi dengan 1 ekor pejantan. Nah, nanti di situ untuk apa sampai kawinnya, sampai beranak. Nah, mungkin nanti perlu ketika sudah beranak untuk mengamankan cempenya supaya kalau kadang kan pejantan itu birahi sehingga ngejar-ngejar betinanya supaya cempe-cempe yang masih belum kuat tadi itu aman, ada kotak tersendiri. Kotak laktasi istilahnya. Iya, betul. Paling enggak nanti sampai usia 2 minggu, 3 minggu sudah bisa lagi dikoloni itu dengan dipisahkan dari koloni ini semenjak kebuntingan usia berapa? Sebenarnya waktu mulai ini aja, mulai apa beranak aja. Mulai beranak bisa atau kalau soalnya kalau gini, kalau domba itu ketika kelihatan bunting tua ya, kita sendirikan gitu. Ya ini nggak tahu pengalaman di teman-teman ya. Tapi kalau pengalaman di sini itu beranaknya malah lama. Begitu. Iya, tapi kalau dia selama di koloni dengan teman-temannya, mungkin dia merasa tenang, aman, banyak temannya, dia lebih cepat beranaknya. Nah, ketika beranak tadi itu langsung aja dipindahkan ke kotak sendiri. Kalau di sini seperti itu. Mas, ketika beranak apa nggak diinjak-injak sama yang lain, betina yang biasanya lain? Ketika dia beranak itu teman-temannya itu ngasih ruang, Pak. Ngasih ruang. Sebenarnya tadi pagi ada yang 2 yang berat di sini. Jadi ketika ada salah satu anggota induknya itu beranak, yang lain itu biasanya menepi sendiri, memberi ruang untuk induknya tadi merawat anak. Pengertian ya? Iya, betul. Toleransi. Iya, gitu ya. Kalau pengamatan kami selama ini seperti itu. Oke, pengetahuan tentang itu sudah, terus peternakan itu yang sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya adalah pakan. Iya, betul. Nah, selama ini pakan kan ada pakan ngarit, pakan macam-macam. Ya kalau 10 ekor, 20 ekor gitu. Kalau sudah lebih dari itu kan pakannya harus tidak ngarit lagi. Iya. Apa Mas kira-kira? Ya kalau masih kecil dulu, masih sedikit. Kalau masih sedikit sebenarnya ya dari hijauan yang ada di sekitar sih Pak, atau limbah-limbah pertanian yang di sekitar kita itu sebenarnya masih bisa. Seperti rendeng-rendeng kedelai, rendeng kacang hijau, seperti rendeng kangkung kalau pas masa panen raya itu kan agak murah. Nah, pada saat agak murah itu bisa kita stok untuk kebutuhan di kandang kita sendiri. Selain nanti
ada tambahan hijauan juga. Kalau misalkan nanti mulai bertambah, agak besar lagi, bisa untuk sebagai penguat kan banyak sudah konsentrat yang khusus untuk ternak ruminansia ini, untuk domba, kambing, sapi. Ya, kita bisa juga pakai itu dengan persentase yang berimbang. Biasanya kalau untuk breeding 30% konsentrat sebagai penguat, kemudian yang 70% serat, bisa hijauan ataupun bisa serat-serat kering lainnya. Begitu. Ya. Mas, penyakitnya Mas, kira-kira apa? Untuk mengatasinya itu loh. Iya, paling sering kalau domba itu mata. Nah, mata itu kan biasanya sampai belen, sampai memutih. Ya, kalau macam-macam sih Pak. Ada yang tradisional itu biasanya pakai jeruk nipis sama garam itu. Cuma itu prosesnya agak lama dan biasanya perih banget. Kalau di sini pakai obat mata genuin yang seperti salep itu efektif juga. Sebenarnya hampir sama. Yang paling umum super tetra. Jadi super tetra itu satu kapsul biasanya dibuka, dicampurkan sama kan ada air. Iya, ada tetes mata yang cair itu. Oh gitu. Nah, Ruto apa itu ya? Betul. Campurin aja di situ, dikocok, kemudian diteteskan pagi sore. Insya Allah sama. Ya, selain penyakit mata apa Mas? Selain penyakit mata paling banyak ya kembung Pak. Oh, kembung itu kan bisa dari cuaca, bisa dari pakan. Jadi kita perhatikan kalau memang cuacanya tidak sedang penghujan, kemudian panas seperti ini, biasanya ya itu dari pakan. Proteinnya terlalu berlebih atau ketika nyoper hijauannya tanpa dilayukan, langsung masih seger gitu ya? Iya, masih ada embunnya, langsung dicoper, dicacah sehingga itu mengakibatkan kembung. Harus dilayukan ya? Iya, harus dilayukan. Nah, kalau untuk seperti itu banyak juga ada yang dikasih milanta cair, tapi yang dingin kan milanta ada macam-macam juga. Gitu ya? Iya. Terus juga, ya itu. Terus ada yang pakai tolak angin juga. Terus ada yang pakai apa? Diminuminya goreng dulu, terus kemudian dikasih obat antibiotik lain, itu juga bisa juga. Kalau penyakit kulit, gudik, macam-macam itu kan? Oh iya, kalau penyakit gudik kan yang paling umum kan ada yang anti parasit itu Pak, yang biasanya belakangnya pakai tintin itu, mektin, nah itu biasanya itu untuk yang parasit, untuk gudik. Nah cuma kalau yang di sini itu kan pakai suntik biasanya rata-rata. Kalau di sini sekarang yang pakai oles itu biasanya dioleskan di apa? Di punggung ini, pangkal leher sampai punggung bagian tengah itu biasanya. Kita sekarang pakai yang oles, pakai yang pour-on gitu. Setelah kita punya banyak itu kan domba-domba crossing itu kan beda dengan domba lokal, beda dengan komposit. Ya. Itu menjualnya kalau dijual ke pasar orang awam kan jatuh Mas harganya. Oh enggak juga. Kita belinya kan timbangan. Iya. Kiloan. Per kilo berapa? Kalau kita jual ke pasar misalkan? Enggak, kalau kita bisa jual ke pasar seharusnya kita lebih untung. Karena kita bisa jualnya kalau di pasar itu jogrok. Nah, ketika jogrok itu biasanya harganya lebih tinggi daripada kilo. Jogrok itu lebih gede daripada yang lain. Iya, kalau misalkan gini, 30 kilo ya. 30 kilo kalau harga per kilonya misalkan 100.000 kan seharusnya 3 juta. Tapi ketika itu dijual jogrok, di pasar paling enggak menawarkannya ya 4.000, nanti kena-kenanya ya 3,5, paling mentok 3.250. Masih space-nya ya, itu masih beruntung jual jokrokannya benar ya. Selain jalur tradisional gitu, pemasarannya gimana? Ya biasanya bisa lewat medsos. Gitu ya. Salah satunya lewat seperti Agro TV ini yang sangat membantu untuk peternak-peternak kan. Jadi bisa mengenal kandang-kandang mana yang punya stok cukup, sehingga peternak-peternak lain bisa ambil dari situ. Gitu. Ya jenisnya maupun harganya kan kadang dicantumkan juga. Nah itu kan bisa dikomunikasikan seperti itu, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Kira-kira 10 ekor gitu ya untuk mengawalinya. Itu 2 tahun gitu kira-kira sudah dapat berapa banyak kalau tidak ada aral yang melintang? Kalau nggak ada aral yang melintang kan kita biasanya tipsnya apa? Kalau mau untuk percepatan beli buntingan. Ya buntingan yang 3 bulanan lah rata-rata. Kalau 10 paling enggak kan dalam waktu 2-3 bulan ke depan itu sudah beranak semua. Anggap aja anaknya 1 rata-rata, berarti kan sudah jadi 10 ekor. Selama 3 bulan ke depan 10 ekor. Nanti cembenya ini usia 1 bulan induknya kan sudah dikoloni lagi. Induknya sudah dikoloni pejantan lagi. Nah proses 6 bulan itu dia bunting katakanlah. Bunting sampai beranak 6 bulan ke depan, beranak lagi, berarti kan betina ini dalam 10 bulan kan beranak 2 kali. Beranak 2 kali. Kalau 2 tahun berarti
bisa 3 atau 4. 4 kali. Iya. 3 kali aja Kalau lah. kita belinya buntingan Iya, bisa 4. 4, Tapi ya. kalau kita belinya darah di koloni dengan pejantan bisa 3 kali. 3 kali. Ya. Nah, Jadi berarti enaknya tergantung beli pilihan dari buntingan. awal, betul. Kalau di Mas Fajar ada nggak buntingan? Ada, Dijual? ada. Kita Berapa buntingan- paling buntingan. paling murah Kita buntingan kilo? sama darah siap kawin sama Pak, Sama. 90 ya. untuk hari ini ya? Iya, per hari ini. Untuk harga di kandang, Iya, itu iya. tidak termasuk ongkir ya. Luar biasa ini. Mas Fajar, terima kasih edukasinya. Semoga bermanfaat Amin, amin. dan insya Allah. menjadi ilmu yang barokah. Amin, terima kasih juga. Sukses selalu. Amin. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.